Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya merupakan salah satu peserta Latsar dari Kemendikbudristek gelombang 3 angkatan 1. Nah, kali ini saya akan membahas tentang environmental scanning. Ini merupakan tugas agenda ketiga di hari pertama dan nantinya akan saya paparkan. Namun terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya merupakan salah satu dosen yang bekerja di Politeknik Negeri Fakfak. Kota asal saya yaitu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pengangkatan CPNS tahun 2021, saya ditugaskan pada instansi Politeknik Negeri Fakfak, yaitu jurusan Manajemen Informatika. Mata kuliah yang saya ampu pada Politeknik Negeri Fakfak atau terkhusus jurusan Manajemen Informatika adalah mata kuliah Network Administrator dan Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, pada tahun ini fokus riset yang saya ambil yaitu tentang Machine Learning dan IoT. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang profil kampus Politeknik Negeri Fakfak. Nah, kampus Politeknik Negeri Fakfak awal mulanya diinisiasi oleh Bupati Fakfak, yaitu Bapak Muhammad Suwanas. Beliaulah yang melakukan koordinasi dengan Kemendikbud untuk mendirikan sebuah kampus vokasi pertama di tanah Papua, yaitu Politeknik Negeri Fakfak. Setelah melakukan diskusi bersama Kemendikbud, akhirnya didirikanlah Politeknik Negeri Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kampus Politeknik Negeri Fakfak awal mulanya didirikan pada tahun 2012 yang ditandai dengan adanya peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang waktu itu dijabat oleh Bapak Muhammad Nuh. Politeknik Negeri Fakfak ini menjadi kampus vokasi pertama yang ada di Papua dan Papua Barat yang bertujuan untuk menciptakan SDM unggul dan siap kerja dalam memenuhi lapangan kerja di wilayah Papua dan Papua Barat. Adapun visi misi dari Politeknik Negeri Fakfak, pertama adalah visi. Visi dari Politeknik Negeri Fakfak adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2030. Adapun beberapa misi, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi yang unggul di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian yang berbasis kemitraan dengan industri dan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan karakter lulusan yang berjiwa entrepreneurship, kompetitif, dan berdaya saing. Yang keempat, membangun tata kelola organisasi yang handal, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dan yang terakhir adalah membangun pusat unggulan yang berbasis potensi sumber daya lokal. Nah, selanjutnya, tugas utama ASN, terutama dosen di Politeknik Negeri Fakfak, itu terbagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah dosen di Politeknik Negeri Fakfak itu wajib melakukan tridharma perguruan tinggi, baik itu penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah setiap dosen itu diwajibkan untuk membimbing mahasiswa dan melakukan konseling, baik itu mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL, tugas akhir, ya,
magang, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah dosen melakukan proses pengajaran serta memberikan penilaian dan evaluasi pembelajaran di akhir semester. Yang keempat, setiap dosen itu bertugas untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran semester serta kontrak kuliah yang nantinya diberikan atau disepakati bersama mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, tugas dosen yaitu melakukan publikasi, membuat buku, entah itu buku praktikum, buku pengembangan pembelajaran, dan paten atau hak kekayaan intelektual. Yang kelima, dosen itu bertugas untuk meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi dari sisi kualifikasi pendidikan ataupun kompetensi yang bersifat pengembangan skill yang ditandai dengan sering mengikuti kegiatan workshop, webinar, ataupun sertifikasi kompetensi. Yang keenam adalah tugas utama dosen adalah memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa tanpa membeda-bedakan, serta berlaku transparan kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa di Politeknik Negeri Fakfak itu terdiri dari 6 segmen. Yang pertama adalah proses perkuliahan. Setiap dosen selalu melayani mahasiswa dengan memberikan materi, memaparkan materi secara jelas dan lengkap dan terperinci kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat menyerap informasi yang disampaikan oleh dosen. Yang kedua adalah melakukan pembimbingan kepada mahasiswa, baik itu mahasiswa yang mengikuti lomba, mahasiswa yang melaksanakan PKL, serta mahasiswa yang melakukan atau mengerjakan tugas akhir. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa yaitu melakukan proses penguji, menguji mahasiswa yang melaksanakan proposal maupun tugas akhir. Yang keempat, proses pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa yaitu membina UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang bersifat untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa di luar pembelajaran secara rutin setiap minggu. Yang kelima yaitu mengembangkan bahan ajar agar materi yang disampaikan kepada mahasiswa itu bersifat up to date sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang ada saat ini. Yang keenam adalah pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan konseling dengan banyak berdiskusi kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang memiliki keterbatasan biaya ataupun mahasiswa yang lagi memiliki sebuah permasalahan. Standar layanan yang harus dicapai itu terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah standar pelayanan absensi. Setiap mahasiswa itu berhak mendapatkan pelayanan absensi di masing-masing jurusan. Yang kedua, standar pelayanan bimbingan dan konseling. Setiap mahasiswa itu harus diberikan pelayanan berupa bimbingan yang solutif serta melakukan konseling sehingga mahasiswa itu merasa nyaman berada di lingkungan kampus. Yang ketiga adalah standar pelayanan praktikum, di mana setiap mahasiswa itu harus diberikan pelayanan
entah itu pelayanan terhadap persediaan bahan praktikum ataupun pelayanan terhadap kesiapan ruangan laboratorium untuk digunakan mahasiswa melakukan praktikum. Yang keempat adalah standar pelayanan UTS dan UAS. Yang kelima adalah standar pelayanan kompensasi mahasiswa bagi mahasiswa yang memiliki alfa selama perkuliahan berlangsung. Yang keenam adalah standar pelayanan penyerahan nilai, di mana mahasiswa harus atau berhak diberikan pelayanan terkait dengan nilai mereka secara transparan. Yang keenam adalah standar pelayanan magang, di mana mahasiswa harus difasilitasi untuk mencari tempat magang yang terbaik bagi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah standar pelayanan seminar TA, di mana kita harus memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar mahasiswa itu bisa mengikuti seminar tugas akhir dengan aman, nyaman, dan tertib. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan environmental scanning. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.